Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Radianto dengan kode mahasiswa 16026175152. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi PowerPoint saya, yaitu perhitungan kebutuhan air dan elektrolit atlet. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai air dan elektrolit itu. Air, yang pertama air merupakan senyawa yang terdiri atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Air minum merupakan air yang baik digunakan untuk dikonsumsi manusia. Menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum yang baik untuk dikonsumsi adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung mikroorganisme berbahaya serta tidak mengandung logam berat. Yang berikutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai elektrolit. Elektrolit merupakan zat yang larut dalam dan atau terurai ke dalam bentuk ion-ion, dan selanjutnya larutan konduktor elektrolit atau ion-ion merupakan atom-atom bermuatan elektrolit. Elektrolit bisa berupa air, asam, basa, atau berupa senyawa kimia lainnya. Mari kita masuk ke materi, yaitu kebutuhan air saat berolahraga. Air merupakan bagian yang sangat penting dalam tubuh manusia karena air berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, bantalan sendi, pelarut, dan pembawa zat penting ke seluruh tubuh. Pemberian cairan pada atlet bertujuan untuk mencegah dehidrasi dan untuk mempertahankan keseimbangan cairan tubuh yang banyak keluar saat melakukan olahraga melalui keringat contohnya. Penggantian air yang tepat selama berolahraga sangat penting untuk memelihara penampilan dan yang optimal dan memelihara kesehatan. Minumlah air 30-60 menit sebelum bertanding sebanyak 150-250 ml. Yang berikutnya, pemberian air dalam jumlah yang sama dianjurkan pada atlet saat beristirahat di antara pertandingan. Maksudnya adalah di jeda pertandingan. Setelah saat pertandingan berlangsung, mereka istirahat. Disarankan atlet minum air secara teratur setiap 10-15 menit sebanyak 150-250 ml. Dan setelah bertanding, pemberian minuman ditujukan untuk mengganti cairan yang hilang dan mendinginkan tubuh. Atlet setelah pertandingan harus segera diberi air atau meminum air sebanyak 150-250 ml. Kebutuhan elektrolit saat olahraga. Selain air, tubuh juga membutuhkan bahan lain yang diperlukan, yaitu elektrolit. Elektrolit dalam tubuh terdiri atas kation dan anion. Kation utama bagi tubuh dapat diperoleh dari sodium dan potasium, sedangkan anion utama dapat diperoleh dari klorida. Asupan utama sodium berkisar 3-8 gram atau 130-250 mEq per hari. Sodium terdapat pada garam. Selain itu juga ada pada makanan olahan lainnya. Asupan potasium berkisar 2-6 gram atau 50-150 mEq per hari. Makanan sumber utama potasium adalah daging, buah-buahan. Secara umum potasium dapat ditemukan pada buah pisang atau jus jeruk, orange juice. Saya akan sedikit membahas mengenai apa yang akan terjadi jika seorang atlet kekurangan air atau elektrolit, yaitu hiponatremi. Keringat manusia merupakan cairan hipotonik dibandingkan plasma. Konsentrasi elektrolit pada keringat lebih rendah dibandingkan bagian tubuh lainnya. Elektrolit yang banyak ditemukan dalam keringat adalah sodium dan klorida. Namun jumlahnya hanya sepertiga dari yang ada pada plasma. Sedangkan potasium dan magnesium jumlahnya sangat sedikit. Hiponatremi yang terjadi pada atlet harus sangat diperhatikan karena dapat mengakibatkan penurunan efisiensi kerja otot sehingga dapat mempengaruhi prestasi olahraga atlet tersebut. Jadi apabila atlet mengalami hiponatremi, itu bisa mempengaruhi hasil akhir yang akan diperoleh oleh atlet tersebut. Berdasarkan penelitian, keringat sebanyak 200 ml per jam dapat menyebabkan kehilangan cairan yang mengandung 12 mikromolekul sodium dan 4-5 mikromolekul potasium. Kesimpulannya, konsumsi cairan yang tepat sebelum, selama, dan setelah latihan diperlukan atlet
untuk menjaga status hidrasi dan menunjang kebutuhan performa olahraga mereka. Namun kebutuhan cairan akan semakin meningkat apabila aktivitas fisik semakin tinggi dan suhu semakin panas. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.